Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Nadifatul Zulfa dalam materi seputar bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan membahas mengenai tahapan teknik dalam konseling individual. Perlu diketahui teman-teman bahwa tahapan teknik dalam konseling individual adalah serangkaian keterampilan dasar konseling yang harus dikuasai konselor sehingga akan berimbas kepada keberhasilan dalam melayanan konseling individual. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa bimbingan konseling individual itu kan, saya share screen sebentar ya teman-teman ya. Oke, bisa kelihatan teman-teman layar di kaca kita, di layar monitor. Perlu teman-teman ketahui bahwa bimbingan dan konseling individual itu terdiri dari 3 tahap ya teman-teman ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah tahapan awal. Jadi tahapan konseling individual itu ada 3 tahap teman-teman, berbeda dengan tahapan konseling kelompok. Tahapan konseling individual itu ada 3. Yang pertama tahap awal, yaitu pembukaan. Tahap yang kedua adalah tahap inti atau tahap kegiatan yang berisi tentang penjelasan masalah, penggalian latar belakang masalah, penyelesaian masalah. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap akhir atau disebut sebagai tahap penutup. Di sini isinya adalah penilaian. Nah, dari 3 tahapan ini ada tahapan teknik. Tahapan teknik itu artinya teknik atau keterampilan yang bertahap, sehingga disebut tahapan teknik. Di sini ada 4, yaitu tahapan teknik attending, kemudian tahapan teknik responding, tahapan teknik personalizing, dan tahapan teknik initiating. Nah, untuk video kita kali ini saya akan lebih spesifik ke tahapan attending dan responding. Nanti di video lain kita akan membahas lebih khusus lagi, lebih mendalam lagi mengenai tahapan attending, tahapan responding, tahapan personalizing, dan tahapan initiating. Nah, ini kita hanya membahas attending sedikit saja, kemudian lebih fokus ke responding ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, dari tahapan teknik yang akan kita pelajari nanti itu jika Anda atau kita sebagai konselor memiliki kemampuan melakukan attending, responding, personalizing, dan inisiatif yang baik, maka imbasnya akan sangat baik bagi klien kita. Kalau attending kita baik, maka efeknya klien kita involving, merasa masuk atau menjadi bagian dari layanan konseling, merasa nyaman, dan sebagainya, merasa enjoy ya. Kemudian yang kedua, jika kita melakukan teknik responding dengan baik pula, maka klien kita akan semakin mengeksplor semua permasalahan kepada kita selaku konselor, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan analisis terhadap penyelesaian masalah yang sedang dialami oleh klien kita. Kemudian yang ketiga, personalizing. Jika kita melakukan teknik personalizing dengan baik, maka imbasnya adalah klien kita akan understand atau understanding. Artinya memahami masalah klien, masalahnya sendiri, dan memahami solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah klien tersebut. Kemudian yang keempat adalah teknik initiating. Itu ada 5 tahap. Nah, jika teknik initiating ini dilakukan dengan baik, nanti penjelasan detailnya akan terpisah di video yang lain. Maka klien kita ketika kita initiatingnya bagus ya, maka akan berimbas ke acting. Acting ini berarti klien kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati di dalam layanan konseling. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah dari klien tersebut. Kemudian, nah, teman-teman tahu ya, attending itu tahap awal. Tahap awal ketika kita
bertemu atau berjumpa dengan klien. Nah, attending itu apa ya? Attending itu pemberian perhatian fisik kepada orang lain, mendengarkan dengan menggunakan seluruh bahasa tubuh kita, komunikasi nonverbal yang menunjukkan bahwa konselor memberikan perhatian secara penuh terhadap lawan bicara yang sedang bicara, dan sebagainya. Nah, attending ini meliputi keterlibatan postur tubuh kita, kemudian gerakan tubuh secara tepat, kontak mata, dan lingkungan yang nyaman. Ini attending. Nanti seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita akan membahas lebih detail lagi untuk attending di next video. Nah, sekarang kita langsung masuk ke responding. Tadi maksud saya membuat video ini khusus untuk membahas responding dulu, teman-teman. Nah, responding ini ada 3. Ada respon isi, respon perasaan, respon arti, atau makna. Respon itu apa sih? Respon itu kita menyampaikan atau memparafrasekan apa yang disampaikan oleh klien. Jadi setelah attending selesai atau proses tahap awal selesai di bagian pertama dari proses konseling, dari perkenalan, kemudian menanyakan kabar, menyampaikan azas-azas atau aturan dalam konseling dan sebagainya ya di tahap awal kepada klien kita minta untuk menceritakan masalahnya. Nah, ketika menceritakan masalahnya ini setelah selesai titik ya, sampai pada titik, konselor itu tidak langsung memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, nanti kesannya klien itu akan seperti diinterogasi. Nah, biar lebih enjoy dalam layanan konseling, setelah selesai menceritakan masalah klien, kita melakukan respon. Respon itu dengan cara salah satunya ya dengan memparafrasekan apa yang disampaikan oleh klien. Apakah yang disampaikan oleh klien itu sama dengan apa yang kita pahami atau yang kita dengar ya, teman-teman ya. Nah, ini perlu sekali keterampilan dalam merespon. Nah, merespon ini ada 3, teman-teman. Respon isi, respon perasaan, respon arti, atau makna. Apa saja respon isi, respon perasaan, dan respon arti itu? Nah, kita next ke slide berikutnya ya. Respon isi ini merespon isi dari pembicaraan klien. Ada 3 ya, teman-teman ya. Respon kronologis, yaitu merespon berdasarkan urutan peristiwanya, teman-teman. Kemudian merespon berdasarkan pentingnya. Misalnya nanti klien itu akan bercerita masalahnya. Kadang ada masalah yang penting, kurang penting, atau sangat penting. Nah, kita nanti merespon berdasarkan pentingnya itu diurutkan dari peristiwa yang penting dulu, agak penting, kemudian kurang penting. Itu jenis respon isi yang kedua. Kemudian jenis respon isi yang ketiga itu respon berdasarkan sebab akibat. Kata kuncinya adalah ada sebab dan ada akibat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Kemudian ada respon, ini rumusnya. Rumus responding. Nah, di sini jenis respon apapun, kata kunci di awal ketika kita melakukan respon atau merespon dari permasalahan yang diceritakan oleh klien, kita menggunakan kata-kata seperti ini. Anda mengatakan titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti diisi dengan parafrase dari masalah yang diceritakan oleh klien pertama kali. Ya, jadi tadi kan menceritakan masalahnya ya klien ya. Nah, setelah selesai kita melakukan respon atau responding ini dengan kalimat ya, yang dicontohkan di slide ya. Anda mengatakan bahwa titik-titik-titik. Atau tadi Anda menyampaikan bahwa apa? Atau baru saja Anda menyampaikan kalau apa gitu ya. Nah, itu rumusnya, cara merespon. Nah, tujuannya responding ini untuk apa, teman-teman? Tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, menyamakan pemahaman. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang kalau kita tidak konsentrasi, apa yang kita dengar itu tidak sama dengan apa yang kita pahami. Sehingga kita ingin melakukan klarifikasi kepada
klien, apakah yang kita dengar itu sama dengan apa yang diceritakan oleh klien. Oke. Kemudian ada respon secara kronologis tadi ya, jenis respon isi yang kedua. Yang pertama ini ya, yang kedua itu berdasarkan pentingnya, yang ketiga respon sebab akibat. Nah, kronologis ini urutan peristiwa teman-teman. Peristiwa 1, peristiwa kedua, peristiwa ketiga. Jadi ada lanjutannya, ada terusannya. Nanti teman-teman akan lebih mendalami teknik respon ini kalau mengerjakan modul yang saya share di grup WA ya, khusus mahasiswa saya ada grup WA, nanti ada modul di situ teman-teman silahkan mengerjakan latihan sesuai dengan perintahnya. Ini respon secara kronologis. Kemudian contohnya ya. Misalnya klien kita menyampaikan seperti ini. Sungguh apes saya semester ini, Pak. Saya gagal ujian akhir salah satu mata kuliah yang saya sukai. Awalnya saya bertengkar dengan pacar saya, lalu saya juga bermasalah dengan teman-teman saya. Nah, di sini kita diminta untuk merespon kronologis ya. Merespon kronologis itu dengan seperti ini contohnya. Anda mengatakan kalau Anda bertengkar dengan pacar Anda dan bermasalah dengan teman-teman Anda. Dan pada akhirnya Anda gagal ujian akhir salah satu mata kuliah yang Anda sukai. Jadi ini kita urutin masalah-masalah yang tadi diceritakan. Dipahami ya teman-teman ya. Kemudian respon isi berdasarkan pentingnya. Nanti rumusnya itu mengatakan paling penting, agak penting, dan kurang penting gitu ya. Nah, contoh respon berdasarkan pentingnya, misalnya klien menyampaikan seperti ini. Saya mempunyai banyak masalah, Pak. Saya sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin. Tapi efek narkoba itu membuat pekerjaan saya berantakan dan hubungan dengan keluarga saya menjadi kacau. Benar-benar narkoba telah membuat hidup saya kacau. Nah, konselornya melakukan respon seperti ini nih. Contohnya respon berdasarkan pentingnya ya. Kau bilang bahwa kau memiliki masalah narkoba dan hal tersebut telah berakibat kepada keluarga dan pekerjaanmu. Ini ada kau bilang bahwa kau memiliki masalah narkoba. Nah, masalah narkoba itu masalah yang paling penting ya. Kemudian masalah keluarga berarti masalah yang agak penting, kemudian pekerjaan masalah yang kurang penting. Jadi yang semuanya sih penting, cuma kita diminta merespon berdasarkan pentingnya. Berdasarkan pentingnya itu kita diminta untuk merespon dari yang terpenting dulu. Yang paling penting yang mana? Ya berarti masalah utamanya tentang narkoba gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian ada respon isi berdasarkan sebab akibat. Kata kuncinya adalah ada sebab, ada akibat ya teman-teman ya. Contohnya klien menyampaikan seperti ini. Istri saya minta cerai dari saya, Pak. Ini semua berasal dari gagalnya bisnis yang saya jalani. Nah, dia cerita sambil terisak nih ceritanya ya. Kemudian konselornya menjawab atau merespon. Anda mengatakan kalau istri Anda minta cerai kepada Anda disebabkan Anda gagal dalam bisnis Anda. Itu contoh respon isi berdasarkan sebab akibat ya. Gampang ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian selain respon isi tadi juga ada respon perasaan, kemudian ada respon makna atau arti ya di awal ya. Nah, respon perasaan itu kita merespon perasaan yang dialami oleh klien atau kita melakukan teknik empati ya. Misalkan klien kita itu posisinya menggebrak meja, kemudian nafasnya sangat memburu ya, ngos-ngosan, dan dia matanya merah, berkata yang keras. Nah, kita bisa merespon dengan menyampaikan Anda marah. Sepertinya Anda marah, misalnya seperti itu. Atau kalau kliennya seperti yang ada di slide ini ya, menyampaikan, saya merasa sedih sekali karena setiap pria yang menikahi saya selalu memutuskan untuk menceraikan saya. Nah, konselornya bisa menyampaikan respon perasaannya dengan teknik empati. Misalnya, saya dapat memahami perasaan Anda saat ini. Itu bisa. Atau Anda merasa sedih, gitu.
Anda merasa kecewa gitu. Nah, itu namanya respon perasaan. Bisa dipahami ya, gampang ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah respon makna. Respon makna itu gabungan dari respon isi dan respon perasaan teman-teman. Jadi nanti tidak hanya sekedar Anda merasa marah atau Anda merasa sedih, tapi nanti ada lanjutannya. Misalnya Anda merasa marah karena diputuskan dari pacarnya misalnya. Anda merasa sedih karena banyak pria yang Anda nikahi itu selalu menceraikan Anda, misalnya seperti itu. Nah, itu respon makna itu campuran, gabungan antara respon isi dan respon respon makna itu gabungan antara respon isi dan respon perasaan gitu ya. Jadi di sini ada 3 jenis respon yang tadi saya jelaskan itu. Apakah kita semua ketika melakukan layanan konseling individual harus menggunakan semua respon atau jenis respon itu? Tentunya tidak. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada, sesuaikan dengan pembicaraan atau isi pembicaraan yang ada, sehingga kita tidak harus semua kita gunakan responnya, disesuaikan aja dengan kebutuhan saja. Demikian teman-teman untuk penjelasan mengenai responding ya. Tadi juga penjelasan attendingnya sangat singkat. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi dengan penjelasan attending, kemudian penjelasan personalizing, dan juga penjelasan initiating. Nah, initiating ini yang akan jadi goal teman-teman ya. Initiating yang akan jadi goal di mana letak kita memberikan atau menyisipkan teknik pendekatan konseling, pendekatan atau teknik konseling dalam menyelesaikan permasalahan klien. Jadi nanti di initiating itu kan ada 5 tahap. Nah, 5 tahap itu apa saja? Jangan lewatkan ya teman-teman ya. Pada next video saya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng sehingga akan mengetahui update pemberitahuan terbaru dari video konseling saya. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.